Renungan Hari Selasa Prapaskah ketiga, 22 Maret 2022. Hidup tergantung dari pengampunan. Bacaan pertama diambil dari kitab Daniel bab 3 ayat 25, ayat 34 sampai 43, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Saudara-saudariku terkasih, bicara soal mengasihi, mengampuni, gampang. Namun mempraktikkan soal mengasihi, mengampuni sangat sulit, berat. Saya dan saudara-saudari bisa membayangkan suasana pemahaman Petrus tentang pengampunan. Pertanyaan yang diajukan kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Pemahaman Petrus adalah pengampunan yang dilakukan terhadap saudaranya yang bersalah ada batasnya, yakni sampai 7 kali. Ini mungkin sudah dipraktekkan oleh Petrus, atau ini juga mungkin menjadi warisan yang dihidupi oleh Petrus bersama yang lain. Tetapi bagaimana jawaban Yesus terhadap pertanyaan Petrus? Pengampunan itu bukan hanya 7 kali. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jawaban Yesus ini menunjukkan bahwa pengampunan tidak ada batasnya, tidak ada patokan. Pengampunan harus dilakukan terus-menerus. Untuk lebih menjelaskan makna pengampunan yang sesungguhnya, Yesus menampilkan pengampunan yang dilakukan oleh Allah dan pengampunan yang dilakukan oleh manusia dalam perumpamaan. Allah sangat berlaku adil dan mengutamakan belas kasihan. Ia sangat menghargai permohonan manusia yang membutuhkan pengampunan. Namun bagaimana dengan sikap pengampunan yang dilakukan oleh manusia? Manusia masih menyimpan dendam, walaupun mulutnya sudah mengungkapkan pengampunan. Manusia belum mampu memberikan pengampunan secara total, ikhlas kepada saudaranya yang bersalah. Dari kenyataan ini, solusi yang ditawarkan Yesus kepada Petrus, para murid lain, dan kita adalah: pertama, Yesus menegaskan bahwa orang yang berlaku tidak adil terhadap saudaranya akan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Orang bersangkutan akan dicap oleh Allah sebagai hamba yang jahat, orang yang jahat, karena ia tidak berbuat kasih terhadap saudaranya yang bersalah. Ia lupa akan belas kasihan yang telah dilakukan oleh Allah. Ia lupa akan pembebasan Allah, dan dalam hatinya masih terbersit kejahatan-kejahatan terhadap sesamanya. Kedua, Yesus menawarkan belas kasihan sejati yang dilakukan oleh Allah kepada manusia. Wujud belas kasihan yang harus ditampakkan adalah memberikan pengampunan yang sungguh-sungguh. Artinya mulai dari diri sendiri, menciptakan suasana pengampunan. Hidup dalam alam pengampunan. Harus siap untuk mengampuni dan siap juga untuk diampuni. Siap menerima orang yang bersalah dan siap juga diampuni oleh sesama yang mau mengampuni. Pengampunan timbal balik. Saudara-saudariku terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk memiliki hati yang berbelas kasih, bukan hati yang pendendam. Pengampunan yang kita bagikan tidak ada batasnya. Yang penting untuk disadari adalah bukan soal berapa kali saya harus mengampuni saudara yang bersalah, tetapi
niat baik dan ketulusan hati untuk memberikan pengampunan kepada sesama kita. Mari kita ciptakan suasana batin seperti ini. Inilah sikap yang harus kita kembangkan dan hidupi dalam masa prapaskah ini.